Inter Milan berpotensi melakukan perubahan besar pada sektor pemain sayap pada bursa transfer musim panas mendatang. Dari 5 pemain yang saat ini mengisi posisi tersebut, kemungkinan hanya 1 yang akan bertahan. Satu-satunya pemain yang dianggap sebagai pilar utama adalah Federico Di Marco yang tampil di level tertinggi musim ini. Meski kontraknya masih berlaku hingga 2027, kedua pihak dalam kondisi tenang dan akan segera membahas masa depan dalam pertemuan khusus. Sementara itu, Matteo Darmian dipastikan akan hengkang karena kontraknya akan berakhir. Nasib Denzel Dumfries, Luis Henrique, dan Carlos Augusto masih belum pasti. Dumfries memiliki klausul pelepasan sebesar 25 juta euro dan terus diminati klub-klub Premier League. Untuk Luis Henrique, minat juga datang dari Bournemouth yang sempat mengajukan tawaran pada Januari lalu. Jika tawaran tersebut kembali muncul, peluang transfer terbuka lebar. Di sisi kanan, Inter memiliki target utama yaitu Marco Palestra. Alternatif lainnya adalah Moussa Diaby yang dinilai memiliki karakteristik berbeda dan sesuai dengan keinginan pelatih. Sementara itu di sisi kiri, proses perpanjangan kontrak Carlos Augusto masih tertunda. Sang pemain menginginkan jaminan menit bermain yang juga dipengaruhi oleh situasi Alessandro Bastoni di dalam tim. Inter Milan mulai bersiap menghadapi laga melawan Roma dengan kembali menggelar latihan di Appiano Gentile. Skuad berkumpul untuk memulai persiapan, termasuk Marcus Thuram yang telah kembali dari tugas bersama tim nasional. Kabar positif juga datang dari Lautaro Martinez yang diperkirakan langsung kembali berlatih bersama tim dan siap tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Roma. Sementara itu, kondisi Henrikh Mkhitaryan masih belum pasti. Ia menjadi satu-satunya pemain yang menjalani latihan di pusat olahraga sehari sebelumnya, sehingga situasinya dinilai lebih rumit. Masa depan Yann Sommer di Inter Milan disebut semakin jelas, sementara nasib Josep Martinez juga belum menjanjikan. Kiper asal Spanyol itu dinilai memiliki peluang kecil untuk menjadi starter pada musim depan. Manajemen Inter telah menyiapkan rencana untuk posisi penjaga gawang utama, dengan Guglielmo Vicario sebagai kandidat utama. Ia sebelumnya sempat menjadi pilihan untuk menggantikan Andre Onana, namun saat itu lebih memilih bergabung dengan Tottenham dan bermain di Premier League. Nilai transfer Vicario diperkirakan berada di kisaran 18 hingga 20 juta euro. Meski demikian, ia bukan satu-satunya opsi. Nama Robin Reeser juga masuk dalam daftar incaran. Kiper muda kelahiran 2004 tersebut bermain untuk Lens, klub yang memiliki hubungan transfer baik dengan Inter di masa lalu. Selain itu, beberapa nama lain yang turut dipertimbangkan adalah Bento, Elia Caprile, Andriy Lunin, Noah Atubolu, dan Hornishek yang semuanya masuk dalam radar klub untuk memperkuat posisi penjaga gawang musim depan. Marcus Thuram menjadi pemain tim nasional pertama yang kembali ke Appiano Gentile dan langsung siap bersaing untuk mendapatkan tempat utama saat Inter menghadapi Roma. Dalam laporan Corriere dello Sport, Thuram akan memperebutkan posisi dengan Francesco Pio Esposito untuk mendampingi Lautaro Martinez di lini depan pada laga akhir pekan nanti. Setelah tampil selama 102 menit bersama timnas Prancis dalam 2 laga persahabatan, Thuram juga bertekad bangkit bersama Inter. Ia memiliki catatan positif saat menghadapi Roma, dengan 3 gol dari 5 pertemuan sebelumnya, termasuk 1 gol di ajang Liga Eropa musim 2018-2019 saat masih membela Borussia Mönchengladbach. Atalanta dikabarkan tidak berniat melepas Marco Palestra, meski minat terhadap sang pemain terus meningkat. Bek sayap yang saat ini dipinjamkan ke Cagliari tersebut menjadi incaran beberapa klub, termasuk Inter Milan. Inter bahkan disebut telah menyiapkan tawaran sebesar 35 juta euro untuk pemain berusia 21 tahun yang baru saja menjalani debut bersama timnas Italia. Palestra juga tercatat sebagai salah satu pemain terbaik di Serie A dalam hal dribble sukses. Hanya kalah dari Kenan Yildiz.
Namun, Atalanta tetap bersikukuh mempertahankan aset berharganya. Untuk bursa transfer musim panas, satu-satunya pemain besar yang berpotensi dilepas adalah Ederson dengan banderol minimal 40 juta euro. Ketertarikan Inter Milan terhadap Marco Palestra memang bukan hal baru. Pemain muda milik Atalanta yang saat ini dipinjamkan ke Cagliari itu terus dikaitkan dengan Nerazzurri dalam beberapa waktu terakhir. Namun, situasi transfernya tidak mudah. Atalanta, melalui keluarga Perkasih, disebut mematok harga mencapai 50 juta euro untuk sang pemain. Angka yang dinilai terlalu tinggi bagi Inter maupun klub Italia lainnya seperti Napoli dan Juventus yang meski tertarik belum melakukan langkah konkret. Dari sisi Inter, langkah yang mungkin diambil adalah melepas Denzel Dumfries terlebih dahulu, sebelum mengajukan tawaran di kisaran 30 hingga 35 juta euro ditambah bonus. Nilai tersebut masih jauh dari permintaan Atalanta. Kondisi ini membuka kemungkinan Palestra mengikuti jejak Sandro Tonali dan Riccardo Calafiori yang meninggalkan Serie A untuk bergabung dengan klub Premier League. Saat ini, minat datang dari Newcastle serta dipantau oleh Arsenal dan Tottenham. Selain itu, satu klub besar lainnya juga dikabarkan akan memantau langsung performanya. Alexander Stankovic mengungkapkan kepuasannya atas perkembangan kariernya bersama klub Bruges. Dalam wawancara dengan Nogomania, gelandang muda tersebut menyebut dirinya berada dalam kondisi terbaik, turut bersaing memperebutkan gelar, serta telah mencetak gol di Liga Champions dan bersama timnas Serbia. Ia menilai pengalamannya di Belgia sebagai langkah maju dibanding masa peminjaman sebelumnya di Lucerna, dengan perkembangan yang dirasakan setiap hari. Menurutnya, Bruges menjadi tempat ideal bagi pemain muda untuk berkembang. Terkait rumor kepulangannya ke Inter, Stankovic memilih tidak berkomentar banyak meski klub memiliki opsi untuk membawanya kembali. Ia menegaskan fokusnya saat ini sepenuhnya tertuju pada performa bersama Bruges. Dalam kesempatan yang sama, Stankovic juga memberikan pujian kepada Samir Handanovic yang disebutnya sebagai legenda hidup Inter dan salah satu kiper terbaik dalam sejarah klub. Ia juga menyinggung keluarganya, termasuk sang ayah Dejan Stankovic yang kini melatih Red Star Belgrade. Stankovic mengakui bahwa sepak bola sudah menjadi bagian dari keluarganya dan tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti akan mengenakan seragam klub tersebut. Observatorium Wikipedia Football yang dirilis oleh Lundqvist dan dipublikasikan oleh Calcio e Finanza mengungkap analisis terkait kualitas halaman Wikipedia klub-klub sepak bola dunia dengan fokus pada tim-tim Serie A. Studi ini menilai 80 klub berdasarkan visibilitas, kualitas konten, dan kekuatan sumber, termasuk peserta UEFA Champions League dan FIFA Club World Cup musim 2024-2025, serta klub dalam Top 50 ranking IFFHS per Agustus 2025. Di Italia, Inter Milan menempati posisi teratas berkat halaman Wikipedia yang dinilai paling lengkap, terstruktur dengan baik, serta didukung banyak sumber terpercaya dan komunitas aktif yang rutin memperbarui informasi. Posisi kedua ditempati oleh Juventus, yang menjadi satu-satunya klub Italia dengan halaman Wikipedia berstatus berkualitas, baik dalam bahasa Italia maupun Inggris, mencerminkan kekuatan konten dan jangkauan internasionalnya. Sementara itu, AC Milan melengkapi tiga besar. Bersama Inter dan AS Roma, klub ini memiliki konten mendalam, sumber yang kuat, serta komunitas besar yang menjaga kualitas dan konsistensi pembaharuan sesuai standar ensiklopedia.